Ini adalah proses pembuatan ekoenzim, dapat resep dari grup. Akhirnya saya bisa coba buat. Bahan-bahan yang saya gunakan juga seadanya, dan hasilnya cukup lumayan, aromanya segar, tidak berbau busuk. Bahan-bahan yang saya gunakan semuanya ada di deskripsi, dan bahan-bahannya pun masih fresh, karena ingin hasil yang maksimal. Ini adalah buah-buahan yang saya dapat dari tetangga. Meski bahan-bahannya tidak variatif, untungnya bisa mencoba membuatnya, dan saya tidak tahu tingkat keberhasilannya berapa. Proses fermentasinya cukup lama, yaitu 3 bulan sampai 6 bulan, agar hasilnya maksimal. Kemarin sempat saya coba untuk spray tanaman, dan hasilnya tidak terjadi hal yang negatif. Tanamannya pun masih hidup. Fermentasi harus kedap udara, dan cara yang saya gunakan adalah cara yang paling mudah dan sederhana. Sepintas tentang ekoenzim. Ekoenzim atau ecoenzymes atau garbage enzyme adalah larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik, seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau molas dan air. Dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri. Selama 3 bulan, hasil larutan fermentasi memiliki warna coklat tua dan berbau asam manis kuat khas produk fermentasi. Ekoenzim dikembangkan oleh seorang peneliti dari Thailand, yaitu Dr. Rosukon Pumpanpong pada tahun 2006. Ekoenzim disebutkan mengandung rantai protein atau enzim, asam organik, dan garam mineral yang diperoleh dengan mudah dari hasil fermentasi limbah organik. Ekoenzim memiliki kemiripan dengan enzim, yaitu memiliki tingkat degradasi yang tinggi dengan waktu yang singkat. Peneliti menyarankan jika ekoenzim ini dapat difungsikan untuk 4 kategori: dekomposisi, decompose, pembuatan kompos, perubahan transforms, dan katalisis. Prinsip proses pembuatan ekoenzim adalah terjadinya oksidasi tanpa ada udara atau fermentasi alami, di mana alkohol merupakan produk utama jika fermentasi tidak sempurna. Sedangkan pada fermentasi sempurna produk utamanya adalah asam asetat. Proses fermentasi dan lingkungan asam menyediakan kondisi ideal untuk ekstraksi ekoenzim dari limbah organik. Alkohol yang dihasilkan adalah dalam bentuk tanol, dan terdapat jenis asam lain yang dihasilkan dalam jumlah kecil, yaitu asam propionat. Larutan dari limbah organik yang diperoleh setelah fermentasi adalah larutan ekoenzim yang mengandung enzim ekstraseluler yang berbeda. Enzim ekstraseluler mengacu pada enzim yang diskresikan oleh mikroba yang memasuki fase selama proses fermentasi aerobik. Enzim ekstraseluler seperti protease, amilase, lipase, dan kasenase diproduksi dan diperolah selama fermentasi aerobik dari bahan organik yang dapat digunakan untuk mendegradasi protein, karbohidrat, lipid, dan kasein. Ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk cairan pembersih rumah tangga alami, pembersih lantai, deterjen, antiseptik alami, mencegah penyumbatan saluran air, menghilangkan bau tidak sedap, mengolah limbah air, agen antimikroba, penangkal nyamuk, insektisida, pestisida, pupuk, menangani akumulasi logam berat. Ekoenzim untuk tanaman dapat dimasukkan ke dalam botol semprot, kemudian disemprotkan langsung ke tanaman sebagai pupuk organik. Hindari penggunaan langsung ekoenzim tanpa pengenceran. Ekoenzim bersifat asam sehingga dapat merusak tanaman jika digunakan secara langsung tanpa pengenceran. Untuk pestisida, dapat dimasukkan ke dalam botol semprot kemudian disemprotkan langsung ke area sekitar tanaman yang ingin dilindungi. Limbah dari nanas, jeruk, tomat, dan mangga yang diolah menjadi ekoenzim dilaporkan mengandung enzim protease, amilase, dan lipase yang dapat membantu menguraikan endapan limbah yang dihasilkan dari industri budidaya ikan. Ekoenzim yang dibuat dari limbah kulit buah apel, naga, dan terung dapat meningkatkan nutrisi untuk tanah. Dinyatakan dengan penambahan kandungan nitrogen dan bahan organik. Dengan perbandingan konsentrasi penggunaan antara ekoenzim dan air adalah 1:800. Untuk membuat ekoenzim, siapkan gula merah atau molas, limbah sayur dan buah, air, dan wadah tertutup.
perbandingan antara gula merah atau molas, limbah sayur dan buah, dan A adalah 1:3:10. Agar menghasilkan larutan ekoenzim yang memiliki bau aromatik, maka dapat diperbanyak penggunaan limbah dari buah-buahan. Sumber referensi dari Wikipedia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.